Halo pendengar setia, selamat datang di podcast Suara Bangsa. Baiklah, podcast yang mengulas nilai-nilai kebangsaan dan juga dari berbagai sudut pandang dengan gaya santai tapi bermakna. Saya Aldi Prastia sebagai host akan menemani kamu selama 11 menit ke depan membahas topik menarik yaitu pendidikan Pancasila dan sosok Pak Purbaya Yudi Sadewa dalam ekonomi Indonesia. Hari ini kita kedatangan dua narasumber, yaitu ada Bung Rehan, seorang masyarakat yang aktif dalam membahas isu ideologi dan ekonomi. Dan yang kedua ada Bung Rido, seorang mahasiswa ekonomi yang juga memerhati kebijakan publik. Halo semuanya, apa kabar? Ya, kabar baik semuanya. Saya senang sekali bisa diundang podcast hari ini. Halo juga semuanya, saya juga sangat senang untuk berada di podcast kita kali ini. Dan untuk topiknya sendiri juga sangat menarik dan sangat jarang juga dibahas oleh orang-orang. Betul banget, Bung Rido. Biasanya orang mikir Pancasila itu cuma urusan politik, tapi bukan ekonomi. Tapi sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bisa menjadi dasar dalam kebijakan ekonomi nasional. Dan sosok Pak Purbaya Yudi Sadewa ini adalah contoh yang tepat bagi kita untuk kita bahas. Oke, kita mulai dulu ya, biar pendengar nggak bingung. Siapa sih sebenarnya Pak Purbaya Yudi Sadewa itu? Jadi Pak Purbaya Yudi Sadewa ini bukan sembarang orang. Pak Purbaya ini adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS sejak tahun 2020. Sebelumnya beliau juga pernah menjadi ekonom senior dan juga deputi di Kementerian Ekonomi atau Perekonomian. Yang menarik juga, dia juga dikenal mempunyai integritas tinggi dan fokus pada stabilitas ekonomi nasional. LPS sendiri kan punya peran penting ya dalam melindungi simpanan masyarakat di bank. Nah, betul. LPS ini berfungsi untuk menjaga tabungan yang ada di dalam bank sekalipun banknya sedang ada bermasalah. Dalam konteks Pancasila ini sangat mencerminkan poin kelima di Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kaitannya ini adalah di mana simpanan di masyarakat di bank ini sangat aman, bahkan walaupun besar atau kecil nominalnya. Menarik banget ya. Sekarang saya mau tanya nih, bagaimana sih nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan dalam ekonomi dunia saat ini yang seperti dilakukan oleh Pak Purbaya? Baiklah, kalau kita lihat dari sisi etika ekonomi, Pancasila menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Nah, Pak Purbaya juga ini sering menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik, transparansi dan pemerataan ekonomi. Itu semua sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ekonomi bukan hanya sekedar soal langkah, tapi juga soal martabat manusia. Ya, beliau sering bilang bahwa ekonomi yang baik hanya untuk memajukan, tapi juga untuk adil dan inklusif. Pancasila menjadi fondasi moral. Misalkan saat pandemi, LPS berperan aktif dalam menjaga stabilitas keuangan supaya masyarakat tetap tenang. Itu bagian dari gotong royong nasional untuk bentuk kebijakan ekonomi. Menarik banget ya. Jadi kalau di sekolah kita belajar gotong royong, di level kebijakan gotong royong bisa berarti menjaga ekonomi bersama ya. Nah, benar sekali. Nah, untuk itu penerapan sila ketiga juga persatuan Indonesia karena menjaga stabilitas ekonomi dan kita menjaga persatuan sosial. Oke, sekarang kita bahas sisi pendidikannya. Banyak yang bilang, mahasiswa bilang pendidikan Pancasila itu membosankan. Tapi kan padahal isinya sangat penting ya. Bagaimana cara menghidupkan nilai-nilai itu agar terasa relevan seperti contoh Pak Purbaya. Menurut saya ya, pendidikan Pancasila itu seharusnya ya dikaitkan dengan realitas sosial dan tokoh-tokoh yang seperti ada sekarang ya. Misalnya guru atau dosen bisa menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi Pak Purbaya mencerminkan sila-sila Pancasila, bukan cuma sekedar hafalan teks doang. Kalau mahasiswa melihat penerapan konkretnya sih, mereka jadi lebih paham bahwa Pancasila itu hidup, bukan hanya sekedar masa lalu saja. Nah, betul sekali. Sebagai mahasiswa, kita lebih membutuhkan contoh nyata. Nah, Pak Purbaya itu sendiri bisa menjadi inspirasi bahwa nilai Pancasila bisa berjalan di dalam sistem ekonomi masyarakat. Nah, beliau juga menunjukkan keseimbangan antara profesionalisme dan juga etika dan kebangsaan. Inilah pendidikan karakter dalam versi nyata. Bagus banget.
pendidikan Pancasila yang baik itu bukan hanya di kelas ya, tapi lewat keteladanan tokoh-tokoh yang menerapkannya. Ya, betul sekali. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, keadilan, keberpihakan pada rakyat bisa dipelajari lewat figur seperti beliau. Kalau kita bicara kondisi Indonesia sekarang, masihkah prinsip ekonomi Pancasila bisa diterapkan di tengah globalisasi dan juga tekanan ekonomi dunia? Bisa sih, tapi butuh komitmen. Pancasila memberi arah agar ekonomi tidak hanya sekedar berorientasi pada dasar usaha bebas, tapi juga ya memperhatikan kesejahteraan rakyat. Pak Purbaya ini menjalankan itu dengan memastikan sistem keuangan tetap stabil agar tidak merugikan masyarakat yang lebih kecil. Dan beliau juga mendorong agar kebijakan investasi dan perbankan selalu memperhatikan aspek-aspek keadilan sosial. Jadi meskipun kita hidup di era global, nilai-nilai Pancasila tetap bisa jadi pedoman untuk menjaga kemandirian bangsa. Jadi bisa dibilang Pancasila itu bukan penghambat kemajuan ya, tapi penuntut moral supaya pembangunan tidak melupakan nilai kemanusiaan. Ya, persis seperti itulah inti Pancasila. Ya, kemajuan ekonomi berjalan beriringan dengan moral dan juga keadilan. Wah, pembahasan kita makin dalam ya. Sebelum kita tutup, saya ingin minta refleksi singkat dari masing-masing narasumber. Menurut kalian, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sosok Pak Purbaya ini? Menurut saya, pelajaran terbesarnya adalah integritas. Pak Purbaya juga menunjukkan bahwa menjadi pejabat bukan hanya soal jabatan, tapi soal tanggung jawab. Menurut saya, pelajaran terbesarnya adalah integritas. Pak Purbaya juga mengajarkan bahwa menjadi pejabat bukan hanya soal jabatan, tapi soal tanggung jawab moral, dan dia mengajarkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial dan tanggung jawab sosial, harus dihidup dalam setiap keputusan ekonomi. Kalau dari saya sendiri sih, paling pelajarannya adalah relevansi Pancasila. Kita sering menganggap Pancasila itu teoritis, padahal bisa sangat praktis kalau bisa diterapkan. Pak Purbaya itu membuktikan bahwa ideologi Pancasila itu bisa menjadi dasar kebijakan ekonomi modern tanpa kehilangan nilai kemanusiaan kita. Luar biasa ya. Jadi jelas banget bahwasanya pendidikan Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tapi juga untuk dijalankan. Sosok seperti Pak Purbaya adalah contoh nyata bahwa nilai-nilai itu bisa menjadi panduan hidup dan kepemimpinan yang beretika. Oke, teman-teman pendengar, dari obrolan kita hari ini bisa belajar bahwa Pancasila tidak berhenti di ruang kelas. Ia bisa hidup di setiap kebijakan, di setiap keputusan pada rakyat. Pak Purbaya Yudisadewa adalah contoh yang menunjukkan bahwa kepemimpinan berlandaskan Pancasila bisa membangun bangsa dengan cara yang bermartabat. Terima kasih untuk kedua narasumber kita hari ini, dan tentu terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Suara Bangsa. Tetap semangat, tetap berpancasila, dan tetap cinta Indonesia. Salam sejahtera. Yaitu kemanusiaan. Hidupkan nilai-nilai itu agar terasa relevan seperti contoh Pak Purbaya. Menurut saya, pendidikan Pancasila itu seharusnya dikaitkan dengan realitas sosial dan tokoh-tokoh yang ada sekarang ya. Kat ba yung dadong lang may. Ulang lagi. So, coba suara ka mga basta iki. Iya, nah. Tanggung jawab moral. Iya, ulang lagi. Adalah Pak Purbaya adalah contoh nyata bahwa nilai-nilai itu bisa menjadi panutan Pak Purbaya adalah contoh nyata bahwa nilai-nilai itu bisa Pak Purbaya adalah sosok Dari luar biasa. Sabar, tarik nafas dulu. Dari luar biasa. pelan-pelan deh, Cok. Pelan-pelan, Bay.